Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul One Room Hiyatari Futsu Tenshizuki. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya diperlihatkan dengan si Shintaro yang kedatangan bibinya yang tumben-tumbenan beliau main ke apartemennya. Padahal jarang banget karena dia sibuk bekerja sebagai seorang mangaka. Dia mempunyai permasalahan kenapa dia ke situ. Yaitu sekarang dia ulang tahun. Namun kagak ada satu orang pun yang ingat akan ulang tahunnya. Makanya dia memilih merayakannya di sana. Begitu juga dia penasaran dengan si Toa yang berada di rumahnya si Shintaro. Shintaro kagak mungkin menjawab kalau dia itu adalah seorang malaikat. Alhasil dia bilangnya kalau Toa ini adalah teman sekelasnya. Secara terpaksa si Shintaro harus membuat si Bibi ini percaya kalau si Toa ini benar-benar adalah temannya. Dengan mengantarnya pulang, padahal dia balik lagi ke tempat itu. Setelah menunggu lama si Bibi kagak mau pulang-pulang, datanglah rekan kerjanya yang bernama Kida. Dia ke situ justru mau merayakan ulang tahunnya bersama teman rekan kerja yang lainnya. Ketika ada dia, barulah itu orang mau pulang dan Toa akhirnya bisa masuk ke dalam lagi. Singkat cerita, pas Shintaro abis pulang kerja, dia bertemu dengan cewek yang meminta bantuan, yang mana cewek tersebut sedang dikejar-kejar. Ketika dia sudah menolongnya, nampak cewek itu seperti biasa, menggunakan pakaian seperti lagi nge-cosplay gitu, dan juga dia mengakui kalau dirinya adalah seorang vampir. Kini animenya dilanjutkan kembali. Wibu yang ngaku-ngaku sebagai vampir masih berlanjut. Bocah itu masih terus menganggap kalau dirinya adalah vampir asli. Shintaro masih percaya kalau orang yang bernama Liliska ini adalah seorang vampir. Namun tak lama kemudian soplennya terjatuh seperti itu. Lantas dia kaget ya kan kalau itu orang pakai soplen. Awalnya masih percaya kalau si Lily ini adalah vampir. Ditambah itu orang memperlihatkan mata kanan yang tertutup itu. Tapi gak lama setelah itu soplennya malah jatuh lagi. Di situ barulah diketahui kalau si Lily ini vampir bohongan. Dia juga menyebutkan harga dari soplen tersebut. Alhasil si Shintaro merasa kalau ini anak seperti Chunin Bio atau tergila-gila sama karakter utama gitu. Karena begitu si Shintaro mau pulang. Sebelum itu dia menanyakan terlebih dahulu dia mau dianterin atau enggak ke rumahnya. Katanya dia kagak mau pulang. Di dekat sini ada tempat persembunyian dia. Alhasil si Shintaro nganterin dia ke tempat itu. Yang ternyata tempat persembunyiannya itu di sebuah kafe pelayan gitu. Katanya dia bekerja di tempat tersebut. Si Shintaro masih kayak takut gitu, apa boleh siswa semacam dia main ke sana. Ketika Lily menyuruhnya buat masuk, si Shintaro malah pergi. Dia juga keingat sama si Toa yang mungkin lagi menunggunya di rumah. Malam harinya ketika si Shintaro makan bersama si Toa, di sana bercerita tentang si Lily. Dia ngaku-ngaku kalau dia adalah seorang vampir. Intinya itu orang seperti sindrom karakter utama. Dia udah seperti pemeran utama. Terus habis itu mereka berdua pun tidur. Nah, ketika dia tidur, tiba-tiba saja dia merasakan ada yang datang dari balkonnya dan masuk ke dalam apartemennya. Dan benar saja orang itu masuk dan mencium bau si Shintaro seperti itu. Pas dia lihat ke arah belakang, ternyata ada cewek di belakangnya. Sontak dia langsung kaget. Si Toa pun jadi ikutan terbangun. Ternyata cewek itu yang mengaku vampir tadi. Shintaro menanyakan dia muncul dari mana gitu kan. Kenapa dia bisa masuk ke sana? Dia muncul dari balkon lalu menghancurkan kacanya seperti itu. Ini kalau dipikir-pikir sama seperti si Toa, tapi Toa kagak sampai mecahin segala kacanya. Tak lama kemudian dia mulai kepikiran tentang si Lily yang bisa naik ke balkon. Gimana caranya? Di situ itu orang menunjukkan kalau dia bisa terbang dengan sayap yang dia punya. Seketika si Shintaro nge-lag dikit. Kalau kemungkinan si Lily ini benar-benar vampir mempunyai sayap dan juga taring. Di sana mereka berkenalan lah ya kan. Terus si Shintaro masih penasaran kenapa Lily bisa nyampe ke sana. Dia udah kagak asing dengan wangi si Shintaro, jadinya dia bisa mengetahui kalau dia ada di mana. Tidak sampai situ, katanya si Shintaro ini aroma yang enak yang pernah dia temukan.
Jadi dia ingin seperti menciumnya lagi, tapi Shintaro kagak mau karena dia takut digigit nantinya. Tapi katanya kalau vampir semacam dia kagak menggigit, dia akan menggigit kalau udah memiliki izin. Lagian dia menghisapnya cuma bukan darah, yang penting yang merah-merah, dia bisa menyedotnya. Berarti seperti jus tomat dia bisa makan, namun katanya yang sering dia minum itu jus anggur. Kebetulan si Shintaro tidak mempunyai anggur, berbarengan dengan si Lily yang tidak kuat menahan untuk menggigit si Shintaro. Dia langsung lompat seperti itu dan memaksa si Shintaro untuk boleh digigit sedikit saja. Sampai mau tidur pun si Lily masih nempel seperti itu. Sampai-sampai si Shintaro kagak dibuat nyaman sampai pagi hari. Pas dia terbangun, Shintaro melihat kagak ada si Lily di sisinya. Si Toa merasa kalau dia vampir bisa saja dia jadi abu karena dia terkena sinar matahari. Emang ada benarnya juga, namun dia tidak mau langsung percaya begitu saja. Setelah itu Shintaro pergi sekolah. Dia kembali mengingat si Lily. Apa benar dia menjadi abu atau kemungkinan dia pulang terlebih dahulu. Tak lama kemudian datang si Tsutsumi yang melihat si Shintaro yang tidak baik-baik saja. Shintaro bilang kalau dia cuma kagak bisa tidur semalaman. Si Tsutsumi mengira kalau si Shintaro kagak bisa tidur itu karena dia memikirkan ujian untuk minggu depan. Lantas si Shintaro kagak ingat sama sekali sama ujian yang akan dilaksanakan minggu depan. Malah dia asik bersantai dan juga dia asik mengajari si Toa tentang dunia luar. Sampai lupa sama ujian. Terus pas istirahat si Shintaro mau ke kantin. Temannya mau menitip puding yang limited edition. Shintaro mau-mau saja, dia sambil membeli buat makan siang juga. Lalu setelahnya si Shintaro udah lapar banget sebenarnya, soalnya dari pagi dia belum makan sama sekali. Jadinya dia mampir di taman dulu. Ketika dia sedang makan nasi bulat gitu, tiba-tiba saja ada si Lily datang ke sana sambil mencium si Shintaro seperti itu. Shintaro ketar-ketir kenapa si Lily bisa masuk ke sekolahan itu juga. Dia cosplay atau gimana gitu kan, ternyata dia juga murid di sekolahan tersebut. Karena dia mengenal dengan bau si Shintaro, jadinya dia bisa tahu Shintaro ada di mana. Ini udah bukan vampir lagi melainkan anjing. Shintaro mengira kalau si Lily ini sudah menjadi abu karena terkena sinar matahari. Katanya dia tadi pulang duluan mau ngabarin tapi mereka berdua lagi pada tidur. Jadinya masuk akal kalau si Lily ini pergi tanpa berpamitan. Sebenarnya dia tidak suka sama sinar matahari. Terbukti dia kemana-mana pakai hoodie gitu. Shintaro langsung menyuruh menukar tempatnya biar kagak kepanasan. Ujungnya si Shintaro percaya juga kalau si Lily ini adalah seorang vampir. Di sana si Lily mau ke rumahnya si Shintaro lagi nanti. Soalnya dia suka banget sama wanginya si Shintaro. Tapi Shintaro seperti tidak memperbolehkannya gitu. Terus juga dia lupa kalau dia dititipin puding sama temannya. Alhasil Shintaro pun pergi dari sana. Kelihatan temannya itu senang mendapatkan puding yang limited seperti itu. Namun Tsutsumi merasa aneh kenapa lama gitu kan. Shintaro alasan kalau dia tadi mengantri. Terus tiba-tiba dia menanyakan tentang si Lily kepada si Tsutsumi. Apakah dia tahu gitu kan. Ternyata si Tsutsumi kagak mengenali bocah tersebut. Malah ada murid lain yang mengenalnya. Dulu sewaktu mereka sekelas, si Lily sudah mengakui kalau dirinya adalah seorang vampir. Tapi mereka menganggap kalau itu sebuah lelucon. Dan nama aslinya pun bukan Liliska, melainkan Kagami Sayuri. Tak lama kemudian orangnya ada di luar kelas, lagi ngeliatin si Shintaro. Lantas yang lain merasa aneh, di situ Shintaro mencuekinya seperti itu. Setelah pulang sekolah si Tsutsumi mau memberikan buku materi untuk persiapan ulangannya nanti. Si Shintaro senang gitu kan dapat bantuan dari Tsutsumi. Dia ngajakin nyalinnya di perpustakaan. Si Shintaro mau. Dan Tsutsumi pun udah seneng banget kalau pertolongannya diterima. Namun gak lama ada kelelawar milik si Lily yang memberitahu si Shintaro untuk mengikutinya. Alhasil menyalin materinya jadi kagak jadi. Dia mengejar kelelawar tadi sampai ada Izumi pun dia cuekin seperti itu. Kelelawar itu menunjukkan ke arah ruang penelitian gitu. Pas masuk benar saja ada si Lily di dalamnya. Dia dimarahin sama si Shintaro karena mengirimkan kelelawarnya dengan sembarangan. Kelelawar itu udah seperti peliharaannya gitu. Terus demi untuk dia bersama si Shintaro terus,
Si Lily mengajaknya untuk menjadi pelayannya. Tentu si Shintaro kagak mau, nanti dia disuruh-suruh sama itu orang. Dia kagak menyerah begitu saja. Lily bahkan menambahkan seperti kupon makan kalau si Shintaro beneran mau menjadi pelayannya. Tapi dia tetap saja kagak mau. Si Lily baru pertama kali mencium aroma seharum si Shintaro, jadi dia tidak mau kehilangannya. Karena si Shintaro kagak mau jadi pelayannya, minimal dia mau menggigitnya sedikit. Tapi Shintaro tentu kagak mau seperti itu. Sampai tak lama kemudian datanglah Izumi dan Tsutsumi yang dari tadi menguping. Mereka berdua ngiri dengan si Lily. Terus mereka juga dibuat kaget ketika ada orang yang bisa terbang dan itu vampir. Izumi malah kegirangan, kagak menyangka kalau dia bisa bertemu dengan vampir yang asli. Beda dengan Tsutsumi yang langsung sedih seperti itu. Yang mana awalnya si Shintaro kagak mau bertemu dengan vampir ataupun kappa. Tapi sekarang malah ketemu beneran. Si Lily meminta maaf karena berkatnya yang memaksa akhirnya dia mungkin mengganggu kehidupan si Shintaro. Seperti main ke rumahnya yang kagak izin dan juga mengikuti aromanya kemanapun si Shintaro pergi. Cuma dia punya alasan untuk itu. Dia macam baru pertama kali mencium seharum si Shintaro. Setidaknya dia ingin berteman dengannya. Karena si Shintaro ini bersimpati kepadanya, alhasil dia mau jadi temannya dan juga dia bakalan sesekali membawanya main ke rumahnya. Lantas si Lily senang mempunyai kesempatan. Namun yang lain pun ingin ikut juga ke rumahnya si Shintaro. とわちゃんに聞いてから。それを私も行きたい。 Singkat cerita, Shintaro akhirnya selesai melewati ujian. Setelah seminggu mereka menggunakan tempat itu untuk belajar. Soalnya bingung mereka pertamanya mau belajar di mana. Untungnya ada tempat itu dan juga Tsutsumi yang membantu mereka belajar. Kalau nggak ada Tsutsumi mungkin mereka bakalan diremedial. Terus si Izumi mengajak kepada yang lain untuk merayakan keberhasilan mereka ini dengan makan di luar. Mereka setuju saja, lagian kalau di situ terus kagak enak sama anggota klub itu sendiri. Katanya anggotanya cuman ada 3. Si Lily terus tengkorak, dan yang satunya lagi baru datang. Pas Shintaro mau keluar, ada orang yang mau masuk, jadi ketabrak dah dan sedikit kelihatan di sana. Orang itu langsung malu seperti itu. Dialah anggota dari klub tersebut yang bernama Hisui. Nampak ini orang pemalu banget, bahkan nangis ketika bertatapan langsung dengan si Shintaro. Dia jadi merasa bersalah sama orang itu. Karena ada Hisui, si Shintaro mengajak Liliska sama Hisui juga untuk ikut makan-makan. Alhasil Hisui pun ikutan juga ya kan. Hisui masih malu-malu kayak begitu dan bingung juga sama si Hisui yang dari tadi malu-malu gitu. Selepas di jalan mereka bingung mau makan apaan dan di mana. Kebetulan di sana ada festival gitu. Alhasil mereka mending memilih ke festival saja. Ditambah yang lain pada senang juga ke festival. Ini kali pertama si Shintaro pergi festival bersama teman-temannya. Si Sui masih sama kayak tadi, dia seperti ketakutan kalau berpapasan dengan si Shintaro. Belum apa-apa, Lily udah ngeborong aja nih beli beberapa makanan. Si Izumi langsung membawa si Shintaro untuk bersenang-senang di sana. Terus ada waktu di mana si Shintaro menemukan ada yang jualan timun. Di sana si Hisui seperti sangat menyukai timun itu sendiri. Alhasil dengan rasa ragu-ragu si Shintaro pun menawarkan timun itu kepada si Hisui. Dan akhirnya dia mau menerima tawarannya tersebut. Tapi anehnya, Hisui seperti marah kepadanya. Tak lama yang lain datang, lalu mereka pun memutuskan untuk pulang. Di jembatan sana si Izumi masih betah berada di tempat itu. Karena banyak makanan, apalagi ini pertama kali buatnya. Si Shintaro kepikiran untuk mengajak si tua juga ke sana lain kali. Terus tak lama si Lily mulai bertingkah yang mana dia mau jatuh seperti itu. Dikira bakalan bohongan ya kan, si Shintaro kaget dan refleks mau menolongnya. Tapi dia lupa kalau si Lily mempunyai sayap. Hingga akhirnya si Shintaro lah yang jatuh ke sungai sana. Yang lain panik, namun secara tiba-tiba si Hisui dengan cepat menolong si Shintaro seperti itu. Untungnya Shintaro masih bisa diselamatkan olehnya.
Shintaro langsung berterima kasih di sana, namun yang bikin kaget ialah tiba-tiba saja di atas kepala si Hisui ini mulai terang gitu kan. Mereka kaget, mereka mengira kalau si Hisui ini adalah malaikat atau yang lainnya. Namun melihat belakangnya ada cangkangnya udah dipastikan dia adalah Kappa. Si Sutsumi auto pingsan yang mana ini sesuatu yang tidak mau oleh si Shintaro. Tapi malah datang semuanya. Kemarin vampir, sekarang Kappa. Dia berganti kayak begitu gara-gara makan timun dan terkena air. Hisui merasa kalau dirinya bakalan dijauhin, tapi nyatanya tidak begitu. Toh teman-temannya juga dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dia tetap akan berteman dengannya. Tak lama si Toa datang. Dia merasa terkesan karena bertemu dengan Kappa beneran. Singkat cerita, terlihat Shintaro dan Toa sedang berada di dapur. Shintaro yang lagi ngeberesin baju merasa tidak pernah melihat si Toa ini marah dalam hal apapun. Padahal Shintaro suka melakukan kesalahan. Apalagi pas di taman itu, si Toa merasa Shintaro marah itu demi untuk kebaikannya. Terus dia sempat kepikiran, apakah dia malaikat makanya tidak pernah marah. Tapi dia mengingat si sumbu pendek atau si Shyu itu marah-marah mulu kemarin. Jadi kemungkinan sikapnya lah yang seperti malaikat si Toa ini. Kebetulan di sana dia lagi masak miso yang membuat si Shintaro tergoda. Di sana si Toa mau memberikannya mencoba, cuma si Shintaro kagak mau disuapin. Keesokan harinya Shintaro udah melewati 1 semester. Sekarang sekolahnya setengah hari gitu. Di tengah jalan si Izumi ngajakin ke tempat kue yang baru saja buka. Berbarengan dengan si Toa yang baru balik belanja melihat ada si Shintaro di toko tersebut. Dia kaget ketika melihat si Shintaro mau disuapin. Seketika dia marah karena semalam si Shintaro kagak mau disuapin. Padahal Shintaro sendiri terlihat kagak mau disuapin juga. Terus ketika si Shintaro pulang tidak lupa dia membeli juga untuk si Toa supaya bisa mencobanya juga. Namun terlihat si Toa ini menolaknya. Dia terlihat lagi marah. Si Shintaro juga kagak mengerti dia kenapa gitu kan. Mungkin ini atas hal kejadian di toko kue tadi. Dia mulai menyadari kalau si Toa ini cemburu. Karena kagak mau memperlihatkan itu kepada si Shintaro, dia pun mau menerima tawarannya tersebut. Lalu mereka pun makan berdua di sana, nampak enak katanya kuenya. Di sana si Shintaro mengajak si Toa untuk liburan nanti ketika dia udah libur sekolah. Shintaro mengajak naik kereta dan lain-lainnya. Nampak si Toa ini senang mendengar hal kayak begitu. Dia juga senang selama ini bisa tinggal bersama dengan si Shintaro. Melihatnya si Toa ini bukan luarnya saja malaikat, tapi hatinya juga. Di sisi lain, Izumi terlihat lagi nonton film anak SD yang lagi ngomongin tentang mempunyai 100 teman. Hal tersebut membuat si Izumi ingin memilikinya juga. Cuma rasanya sekarang bakalan sulit. Dia merasakan dengan 1 teman seperti Shintaro saja sudah cukup. Terus dia melihat kalau besok ada film baru yang baru saja keluar. Seketika dia mempunyai rencana untuk mengajaknya nonton berdua. Besokan harinya si Izumi mendatangi tempat kerjanya karena bentar lagi si Shintaro bakalan pulang. Bosnya pun merasa aneh si Izumi tumben-tumbenan main ke sana. Pas ada si Shintaro, dia mendekatinya namun kaget. Cewek-cewek juga yang lainnya ada di sana. Nampak ini tidak ada di skenarionya si Izumi. Namun dia tetap ingin mengajak si Shintaro nonton film horor jam 3:30 sore. Teman-teman yang lainnya baru ingat kalau ada film horor baru. Mereka ingin menontonnya juga. Apalagi ini yang ada di buku yang Hisui baca. Tapi si Izumi ingin nontonnya sama si Shintaro. Sayangnya si Shintaro kagak bisa. Soalnya dia baru beres kerja jam 6 sore. Karena ada lembur hari ini, ownernya iri melihat si Shintaro mengharem seperti itu. Karena kagak ada pilihan, Izumi pun nontonnya sama yang lain. Ini jadi pengalaman si Toa pertama kali nonton di bioskop. Dia tidak sabar untuk menantikannya. Setelah itu mereka pun berangkat. Terlihat si Izumi kelihatan agak sedikit kecewa karena si Shintaro kagak ikut. Selama kemudian mereka pun sampai di bioskop. Terlihat mereka sudah membeli makanan buat nanti. Dan Sutsumi mengajak si Izumi untuk membeli popcorn. Karena kalau sendirian kagak bakalan habis. Lalu habis itu mereka pun masuk dan film pun akan segera dimulai.
Toa ketakutan di sana, namun setelah filmnya udah jalan nampak semua menikmatinya dan ujungnya mereka sangat terharu. Dan emang filmnya sangat bagus katanya. Izumi tetap masih ingin nonton bersama si Shintaro, sayang banget padahal filmnya seru. Pas pulang pun si Izumi kelihatan sendirian padahal yang lain sedang asik ngobrolin film yang mereka tonton tadi. Namun makin lama si Izumi ke-trigger untuk mengobrol dengan yang lainnya. Yang makin lama si Izumi makin asyik ngobrol dengan yang lain dan menyadari tanpa Shintaro pun dia bisa tetap happy. Terus dia berterima kasih kepada yang lainnya. Begitu juga yang lainnya berterima kasih, mungkin kalau kagak ada si Izumi, mereka kagak bakalan nonton film horor seramai tadi. Jadi si Izumi ini tidak menyadari kalau mereka itu adalah temannya juga. Dia masih menganggap kalau keempat orang ini cuma teman si Shintaro doang. Lantas pada kaget gitu kan mendengar itu. Mereka mempertanyakan hal-hal yang pernah dilakukan bersama, berarti Izumi belum menganggapnya teman. Padahal teman itu tidak harus butuh pengakuan seperti halnya pacar. Dia langsung berlari karena senang dia mendapatkan teman selain si Shintaro. Terus dia berpikir perasaannya kepada si Shintaro. Dia merasa Shintaro ini lebih dari teman. Kebetulan ada si Shintaronya datang. Terus dia ngomong kepada si Shintaro kalau dia merasa kalau rasanya si Shintaro ini bukan temannya melainkan sahabatnya. Tak lama yang lain pun datang. Dia bahagia. Ini berkat si Shintaro juga, dia mempunyai banyak teman. Terus malamnya terlihat Shintaro dan Toa sedang berendam karena hari itu panas banget. Ditambah AC mereka rusak. Shintaro udah ngajakin si Toa buat berlibur besok. Berbarengan dengan matanya salpok sama si Toa, dia langsung pergi dan merasa udara luar lebih segar. Nggak taunya masih sama aja. Gak lama kemudian ada si Liliska datang. Dia ke sana mau memberikan undangan berkemah. Mereka tinggal maunya saja. Semua kebutuhan sudah disiapin sama si Liliska. Tapi Shintaro awalnya menolaknya. Dia mau ikut kalau di sana ada AC. Kata si Lili ada, alhasil si Shintaro bakalan ikut. 正直その時は夏合宿とか高校生っぽくていいかもって思ったりしたんだけど。 Keesokan harinya Shintaro dan Toa menuju ke tempat yang dimaksud, yang dimana mereka berdua ditunjukkan ke sebuah apartemen gitu. Awalnya dia bingung, tak lama ada security-nya yang mengantarkan si Shintaro ke dalam sana. Yang ternyata Shintaro dan kawan-kawan disuruh untuk menaiki helikopter untuk menuju ke tempat tujuan. Lantas ini di luar pemikirannya. Ternyata Shintaro dan kawan-kawan dibawa ke sebuah pulau gitu. Di sana mereka masih shock gitu kan, dianterin pakai helikopter yang dimana tertulis nama Surumi, yang mana ini nama perusahaan terbesar di Jepang. Mereka mempertanyakan siapa si Hisui ini. Lalu mereka pun ke tempat utama. Rumahnya seperti tradisional gitu, namun di dalamnya terdapat pelayan pribadinya si Hisui. Mereka yang akan membantu teman-temannya. Langsung saja mereka diajakin ke ruangan tengah. Di sepanjang jalan ada pelayan juga yang menjambut si Shintaro dan kawan-kawan. Terus di sana ada semacam kolam yang estetik yang dimana itu kolam memiliki sejarah katanya. Shintaro agak sedikit bingung dengan yang si pelayan omongin. Katanya rumah ini adalah sebagian dari vilanya saja. Apalagi kalau rumah aslinya ya kan pasti lebih besar daripada ini. Lalu habis ngobrol panjang lebar, mereka masuk ke ruangan tengah dan pelayan tadi akan menunggu mereka di luar. Nah habis itu mereka kagak tahu acara selanjutnya apaan. Yang bikin acaranya juga bingung ya kan mau ngapain. Tak lama pelayannya mengajak untuk adu sumo gitu. Otomatis si Shintaro kagak mau gitu kan. Ternyata keluarga si Hisui beserta pelayannya suka banget sama yang namanya sumo. Karena kagak mau, mereka menyarankan untuk ke pantai saja. Kebetulan dekat dari sini. Langsung saja sama kedua orang ini dianterin untuk mengganti pakaiannya. Tsutsumi dan Izumi kelihatan bersemangat banget memilih baju renang yang akan mereka pakai. Shintaro cuma bisa bengong doang karena kagak ada baju renang untuk cowok. Terus si pelayan ini malah kaget ketika tahu kalau si Shintaro ini lanang. Auto pelayan yang lainnya langsung pada heboh. Ada laki-laki di rumah itu.
Setelah itu mereka pun langsung ke pantai, namun yang bikin kaget adalah ketika si pelayan mengira kalau si Shintaro ini cewek tomboy gitu kan. Tak lama datanglah si Toa yang tobrut menggunakan baju pantainya yang membuatnya langsung tertarik. Begitu juga yang lainnya pada bermunculan. Izumi mengajak si Shintaro untuk bermain voli pantai. Shintaro menolaknya karena dia sepertinya kagak kuat kalau main sama cewek. Padahal ini surga dunia buat para lanang. Di sana ada yang agak lain yaitu si Lily, yang dimana dia menggunakan baju renang yang full body. Mungkin dia yang seorang vampir jadi kagak bisa terkena matahari lama-lama. Baju itu juga udah dibuat khusus biar kagak panas. Setelahnya mereka pun mengajak si Shintaro untuk bermain air dan juga bermain voli pantai. Sesudah bermain dan lain-lain, si Shintaro mengadakan bakar-bakar gitu. Di sana dia memberikan jagung kepada si Hisui, namun terlihat dia seperti masih takut kepadanya. Jadinya biar kelihatan dekat, si Shintaro mau memanggil nama depannya saja. Lantas hal itu membuatnya makin malu, tapi dia kagak masalah. Lalu dia pun ke si Lily, yang mana dia senang ada laki-laki yang memanggil nama depannya. Habis itu mereka pun beristirahat terlebih dahulu. Selama si Toa datang mendekatinya, dia juga ikutan istirahat. Toa baru pertama kali melihat laut secara langsung, yang mana dia kaget dan bertanya-tanya, laut ini butuh berapa banyak untuk bisa asin. Sore harinya mereka beristirahat seperti itu. Tak lama kemudian pelayannya mengajak mereka untuk mandi air panas. Setelah ini ternyata ada onsen juga di sana. Namun sayangnya kagak ada tempat buat laki-laki. Kemungkinan si Shintaro bakalan mandi menggunakan air sumur saja. Dia bisa mandi tapi habis makan malam. Di sana si Izumi nanya kapan si Shintaro ini mengintip, soalnya ini momen yang suka ditunggu-tunggu sama para lelaki. Setelah itu si Shintaro pun mandi menggunakan air sumur seperti itu. Untungnya masih nyaman. Tak lama kemudian ada si Lily datang yang kagak jelas banget. Nyamperin si Shintaro cuma mau pamer baju renang doang kayak begitu. Terus balik lagi. Di sisi lain para cewek sudah mulai mandi. Nampak pemandian itu sangat spesial untuk si Hisui. Karena dibuat ketika si Hisui lahir. Si Lily sudah tahu banyak tentang si Hisui ini. Tak lama si Izumi sudah mulai kelayangan. Karena tidak terbiasa mandi air panas seperti itu. Dia berandai-andai kalau saja ada si Shintaro di sana. Terus Utsumi merasa insecure dengan kepunyaannya yang kalah dari si Toa dan juga Izumi. Terus kalau dalam situasi kayak gini pasti ada yang namanya obrolan para cewek, yaitu tentang opai. Katanya saling pegang itu adalah sebuah tradisi kalau lagi mandi seperti itu. Tapi itu sangat sesat ya guys ya. Izumi yang kagak mengerti dengan omongan mereka langsung terdiam seperti itu. Dan sudah mulai muncul salju pertanda dia sedang tidak baik-baik saja. Sementara si Shintaro nungguin cewek mandi yang lama banget, katanya tak lama pelayannya datang. Si Shintaro sebelumnya bertanya apakah dia boleh menginap di sana atau tidak. Setelah dia melihat kegiatan tadi, terus si Hisui juga happy. Mulai hari ini, mereka bakalan melihat si Shintaro tidak sebagai laki-laki lagi, melainkan perempuan. Soalnya dia tidak pernah melihat si Hisui se-happy ini. Namun kalau dia macam-macam sama si Hisui, bakalan mereka hukum. Selanjutnya habis mandi mereka makan malam bersama terlebih dahulu, lalu diteruskan dengan sedikit permainan, nonton, dan lain-lain. Habis itu karena pada udah mengantuk jadi pada tidur. Dilihat si Shintaro tidurnya sendirian di tempat yang gede banget. Dia keinget kalau dia boleh menggunakan kolam air panas setelah makan malam. Alhasil, dia pergi ke sana sendirian. Namun tanpa diduga ternyata ada Hisui juga di dalam sana. Dia yang mau balik pun kagak bisa, malah disuruh mandi saja sama si Hisui. Nampak mereka berdua langsung gugup seperti itu. Untungnya si Shintaro masih bisa mengajak ngobrol dengan si Hisui. Hisui berterima kasih karena si Shintaro udah mau berlibur ke rumahnya atau ke vilanya. Mungkin kalau kagak ada si Shintaro, yang lainnya kagak bakalan mau ikut ke sana. Dia sangat bersyukur.
Terus Shintaro menanyakan hubungannya dengan si Lily, apakah udah kenal semenjak masuk SMA atau gimana gitu kan. Katanya udah kenal dari sebelumnya. Yang bikin dia kepikiran itu ketika dia menolong nenek-nenek yang nyemplung ke dalam parit. Nah, nenek itu kebetulan yang pernah bertemu dengan si Shintaro, yaitu nenek peramal. Dia diramalkan bakalan menemukan teman dan mempunyai teman laki-laki yang ujungnya jualan jimat yang harganya mahal banget. Semenjak hari itu si Hisui masuk ke SMA-nya si Shintaro. Dan akhirnya dia bisa menemukan si Shintaro dan juga kawan-kawan yang lainnya. Berkat Shintaro dia bisa berteman dengan Izumi, Toa, dan juga Tsutsumi. Setelahnya pas mau ke kamar, si Shintaro dikejutkan sama pelayannya si Hisui. Mereka tahu kalau si Shintaro telah melanggar aturan karena udah macam-macam sama si Hisui. Alhasil dia diajakin sumo seperti itu. Sementara si Lily yang lagi tidur tiba-tiba terbangun. Nampak dia ada sesuatu yang akan dilakukan olehnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane. Bye-bye.